Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang, setiap kita mesti mempunyai harapan, cita-cita, atau impian. Sudah pasti itu. Hampir setiap orang punya barang-barang seperti itu. Karena apa? Karena harapan, cita-cita, impian itulah yang memotivasi kita, menggerakkan kita, mendorong kita untuk melakukan aneka ragam aktivitas dalam kehidupan. Semua orang mengejar apa yang menjadi impian, harapan, dan cita-citanya. Dan bagaimana kita mensikapinya terhadap impian, harapan, atau cita-cita itu? Apakah cita-cita, impian, dan harapan itu harus kita pikirkan setiap hari, harus kita pikul dalam keseharian kita menjalani aktivitas? Atau ada alternatif lain supaya kehidupan kita lebih ringan? Karena begini, mimpi, cita-cita, harapan sudah pasti barang yang langka. Kenapa saya menyatakan langka? Karena sudah pasti kalau kita berharap sesuatu, memimpikan sesuatu, atau mencita-citakan sesuatu, barang itu hari ini tidak ada. Langka. Karena dia langka, lalu kita bermimpi, berharap, bercita-cita. Nah, jadi setiap kali kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, memiliki mimpi, atau vision, itu pasti barangnya nggak ada saat ini. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan impian kita adalah sesuatu yang tidak bisa kita hadirkan pada saat ini dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Nah, lalu banyak orang dengan harapannya, impiannya, mimpi-mimpinya menjadi terasa begitu membebani kehidupannya. Lalu dalam fase-fase tertentu, karena menganggap harapan, mimpi, atau cita-citanya kandas di tengah jalan, belum jadi kenyataan atau sulit menjadi kenyataan, lalu menjadi beban hidupnya dan dia jatuh sakit, stres, dan penyakit semacamnya. Nah, pertanyaannya, apakah ada cara lain, strategi lain agar cita-cita, harapan, impian yang merupakan barang yang tidak ada, barang yang tidak bisa kita hadirkan saat ini lalu menjadi mimpi itu? Apakah ada cara mensikapinya supaya lebih ringan? Tentu ada. Nah, saya ingin berbagi bagaimana caranya mengelola harapan, cita-cita, dan impian itu agar kita bisa menjalannya dengan ringan, atau dalam fase yang lebih ideal kita menjalannya dengan bahagia. Berkaca pada konsep rezeki dari Imam Malik yang sangat terkenal, beliau menyatakan bahwa setiap saat kita punya harapan, impian, cita-cita, tugas kita hanya satu setelahnya, yaitu memasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas impian, harapan, dan cita-cita kita, atau doa kita. Pasrahkan kepada Allah. Karena hanya Allah lah, Imam Malik yang sangat terkenal, beliau menyatakan bahwa setiap saat kita punya harapan, impi, lalu kita pasrahkan secara totalitas kepada ahlinya yang superpower, yang hanya kun fayakun, sesuatu itu hadir. Sesuatu yang sulit menurut kita, lalu kita menjadikan impian dan doa atau harapan kita itu pasti sulit, makanya kita jadikan impian. Sulit bagi kita, mudah bagi Allah. Sesuatu yang kita merasa sulit mewujudkannya, lalu kita pasrahkan secara totalitas kepada ahlinya, yang menurut ahlinya semua serba mungkin, serba mudah, tentu akan menjadi ringan beban kehidupan kita. Itu Imam Malik. Jadi kalau kita mau meyakini konsep Imam Malik, apabila kita punya impian, harapan, cita-cita, atau doa, kita doakan, lalu kita pasrahkan. Ya Allah, aku punya harapan, punya cita-cita, punya impian yang maha besar, yang maha berat bagiku. Tapi karena aku yakin, aku tahu bahwa apapun urusanku, soal mimpi, soal harapan, soal cita-cita, seberat apapun, sebesar apapun, sesulit apapun menurutku, itu semua adalah mudah bagimu. Maka kupasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadamu yang dalam genggamanmu, dalam urusanmu, semua mudah. Jauh lebih ringan dibanding kita punya cita-cita, punya mimpi, punya harapan yang tadi, yang kita definisikan sudah pasti barang itu langka, tidak ada, dan tidak mampu kita wujudkan saat ini. Lalu dengan gagah beraninya kita pikul-pikul terus tuh.
mimpi, harapan, cita-cita setiap hari. Kita pikul dalam pundak kita, dalam beban kita, dan itu membebani perjalanan kehidupan kita. Tentu jauh lebih ringan pada saat kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah secara totalitas. Menurut Imam Malik, pasrahkan kepada Allah secara totalitas apa yang menjadi hajat kita, doa kita, impian kita, cita-cita kita. Urusan Allah, sisanya yang menyelesaikan. Yang sulit-sulit bagi kita, urusan Allah mudah. Itu Imam Malik. Jika kita ingin menyempurnakan supaya kita puas setelah beban mimpi ini kita pasrahkan pada Allah, kita bolehlah memotivasi kita untuk berikhtiar. Itulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menambahkan satu hal, yaitu ikhtiar. Berusaha secara lahiriah agar harapan, cita-cita yang kita doakan, yang kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala menemui jalannya. Imam Syafi'i memahaminya dengan konsep bagaimana burung bisa memperoleh rizkinya kalau tidak terbang atau keluar dari sarangnya. Itu Imam Syafi'i. Jadi tidak cukup menurut Imam Syafi'i kita punya hajat, punya impian, punya harapan, kita doakan dan kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan konsep Imam Malik, pada saat kita punya hajat, cita-cita, impian atau harapan, doakan, pasrahkan kepada Allah, sisanya urusan Allah. Karena Allah punya hak prerogatif untuk mewujudkan apa yang menjadi doa setiap hamba-hambanya, harapan setiap hamba-hambanya. Imam Syafi'i memberikan alternatif ketiga, lakukan ikhtiar agar apa yang menjadi harapan, impian itu dapat terwujud setelah kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menganalogikan dengan bagaimana burung memperoleh rezeki kalau dia tidak keluar sarang, kalau dia tidak terbang. Imam Malik, jikapun bisa menggunakan analoginya Imam Syafi'i, beliau mungkin akan mengatakan anak burung yang tidak bisa terbang saja berdiam diri di dalam sarangnya di atas pohon yang tinggi, dia bisa mendapatkan rezekinya. Allah yang mengatur. Anak bayi yang tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan untuk mencukupi rezekinya sendiri, dengan alaminya dia duduk saja di rumah, berdiam diri di rumah, dia memperoleh rezeki dari orang tuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi dua imam ini punya konsep tentang rezeki dan cara mewujudkannya dengan sangat lengkap. Tinggal kita mau pilih yang mana. Saya dan kita semua tentu ingin setiap kita punya harapan, impian, cita-cita, bukan membebani perjalanan kehidupan kita, tapi justru meringankan langkah kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab semua doa. Sepanjang doa itu kita pasrahkan dengan totalitas, kita yakin bahwa Allah mampu dan bisa mewujudkan seluruh impian, harapan, dan doa kita semua sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.